Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Fitriana Dina Rizkina, dosen Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu mata kuliah Statistik Industri dengan kode mata kuliah MJU PTN 02 yang diberikan kepada mahasiswa Teknologi Industri Pertanian semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki 3 CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Pertama, mampu mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan agroindustri yang mencakup rekayasa sistem, rekayasa proses, manajemen, dan lingkungan dengan menerapkan ilmu matematika, pengetahuan alam, serta teknologi informasi. Kedua, mampu merancang dan melaksanakan eksperimen ilmiah serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang dihasilkan. Ketiga, mampu mentransformasi ide-ide kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam konsep bisnis agroindustri yang berkelanjutan. Ketiga capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mampu memilih uji statistik yang tepat dan pengolahan data dengan benar untuk pengambilan keputusan solusi dari permasalahan di bidang agroindustri. Kedua, mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar matematika statistika dan menguasai penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik secara manual dan dengan perangkat matematika statistika modern dalam praktik bidang agroindustri. Ketiga, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan melakukan proses evaluasi atas hasil kerja secara mandiri maupun berkelompok. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah: pertama, pengantar statistik industri; kedua, survei dan sampling; ketiga, statistik non-parametrik; keempat, program aplikasi pengolahan data statistik non-parametrik; kelima, penggunaan pengujian statistik non-parametrik; keenam, statistik parametrik; 7. Program aplikasi pengolahan data statistik parametrik; kedelapan, pengujian korelasi regresi pada statistik parametrik; kesembilan, pengujian analisis seragam; kesepuluh, pengujian statistik multivariat; dan kesebelas, analisis studi kasus. Pada aspek delivery, pada seluruh materi yang disampaikan menggunakan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang hendak dicapai, serta menekankan prinsip yang berpusat pada mahasiswa untuk materi yang bersifat pemahaman. Materi disampaikan dalam bentuk diskusi yang biasanya saya sampaikan dengan teori dasar atau studi kasus sebagai pemantik untuk kemudian didiskusikan, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan suatu pemahaman berdasarkan penemuan mereka sendiri ketika berdiskusi. Untuk materi yang bersifat keterampilan, materi dibahas dalam bentuk praktik serta menyelesaikan masalah dalam studi kasus. Pada aspek interaction, saya berinteraksi melalui tatap muka secara langsung dan memanfaatkan teknologi aplikasi pembelajaran atau learning management system seperti e-study dan WhatsApp. Penggunaan learning management system adalah untuk membagikan materi, informasi, berdiskusi, dan memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai dengan topik perkuliahan, kemudian dapat memberikan penilaian serta timbal balik kepada mahasiswa. Untuk mengukur capaian pembelajaran selanjutnya dilakukan assessment melalui tugas, kuis, dan ujian yang dilakukan berbasis capaian pembelajaran melalui berbagai macam rubrik penilaian yang telah dirancang dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, dilengkapi dengan bobot penilaian yang telah disepakati pada saat awal kontrak perkuliahan. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dalam kelas. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk para mahasiswa yang telah hadir di kuliah Statistik Industri ini. Perkenalkan, saya Fitriana Dina Rizkina, bisa dipanggil Ibu Dina. Nah, semoga teman-teman tetap semangat ya. Di materi statistik non parametrik ini, saya coba akan mengulas lagi ya materi sebelumnya ya tentang pendahuluan statistik dan statistika. Nah, apa itu statistik dan statistika? Apa ada yang masih ingat, teman-teman? Statistik dan statistika, apa bedanya? Iya, silakan. Statistik merupakan kumpulan data, angka atau informasi yang menggambarkan suatu kondisi atau fenomena. Lalu statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data untuk mengambil kesimpulan. Iya, baik. Nah, sederhananya teman-teman, bedanya statistik dengan statistika adalah kalau statistik ini bilangan atau nilai yang berasal dari sampel. Nah, kalau statistika itu adalah konsep dan metode. Ya. Nah, jadi kalau statistik itu bilangan. Misalkan di suatu wilayah ada jumlah penduduk 80.000 orang. Nah, itu statistik. Tapi kalau statistika, konsep di wilayah tersebut itu bagaimana? Misalkan di wilayah tersebut itu berpekerjaan ada nelayan, peternak, dan macam-macam. Tapi intinya adalah kalau statistik itu konsepnya, keilmuannya, gitu, metodenya. Salah satu statistik non parametrik ini adalah salah satu metode dasar statistik. Nah, teman-teman, jadi di dalam ilmu statistik industri itu ada dua metode, statistika parametrik dan non parametrik, ya. Nah, teman-teman nanti jangan ambigu ya, apa itu statistik dan statistika. Jadi kalau saya perjelas, statistik itu bilangan, tapi kalau statistika itu berarti menyangkut konsep atau metode. Jadi ada suatu konsep atau teori gitu. Nah, tapi kalau statistik itu nilainya, angkanya. Nah, statistik parametrik ya, statistik parametrik. Nah, ini biasa digunakan di jenis penelitian di laboratorium. Nah, teman-teman sudah dapat beberapa mata kuliah yang mengenai eksperimen, ya kan, menggunakan sampel seperti tes T, kemudian percobaan mutu, misalkan mencicipi. Nah, itu biasanya pakai statistik parametrik. Kenapa? Karena pengujiannya itu menggunakan distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Jadi di semua sampel, ya, ini di semua sampel. Jadi ini dikatakanlah sampel. Ini sampel ini dari populasi, teman-teman. Baik, saya pelan-pelan dulu ya, teman-teman ya. Jadi ada istilahnya populasi. Nah, bisa dicatat ya, di catatan ya. Populasi itu apa? Populasi itu objek penelitian. Jadi nanti teman-teman penelitian tentang apa objeknya? Misalkan preferensi konsumen Gen Z misalkan ya, umur 15 sampai 25 tahun di Jember misalkan. Nah, itu populasi, jumlahnya ya. Nah, sini jumlahnya. Itu adalah objeknya, teman-teman. Objeknya ya. Nah, sedangkan kalau kita tarik ya, kenapa harus ada sampel? Kenapa harus ada sampel, Bu? Nah, pertanyaannya gitu, karena kita nggak akan bisa mengukur atau mewawancarai semua responden, teman-teman. Ya, coba
kita misalkan mau cari tahu preferensi biskuit coklat, misalkan ya, biskuit coklat X. Nah, itu kita kan nggak mungkin wawancarai satu orang di satu wilayah Jember. Jadi kita ambil sebagian ya, sebagian ini. Nah, kita sebut namanya sampel di sini. Ya, kita sebut sampel di sini. Nah, sampel ini adalah unit yang kita teliti nanti di sini. Begitu. Nah, untuk perhitungan sampel nanti ada namanya proses sampling, teman-teman. Nah, proses sampling. Nah, ini banyak macam-macamnya. Ada purposive sampling, ya, dan macam-macam. Nah, nanti ini ya kita bahas ya. Jadi, secara garis besar, statistik itu adalah suatu bilangan, ya, data, agar kita bisa memberikan suatu argumen penelitian yang tepat. Nah, kita bahas. Jadi, statistik parametrik itu biasanya digunakan sampel random coklat. Nah, itu nggak bisa kita cuma wawancara, oh yang saya kenal saja, si A, si B, si C, si D, atau saya cuma kenalnya sama kakak tingkat, adik tingkat, saya mau wawancari mereka saja, itu nggak bisa. Inferensial itu adalah penafsiran, teman-teman. Inferensial itu penafsiran, ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah di statistik industri ini yang umumnya itu seperti lebih ilmiah ya, teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman bisa lebih familiar dengan istilah-istilah itu. Nah, kemudian kenapa uji statistik parametrik ini banyak digunakan ya? Karena biasanya suatu uji modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu dari sebaran, sedangkan uji non parametrik ini tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi kita fokus ke non parametrik yang di bawah ya, teman-teman ya. Jadi non parametrik terjadi ukuran ordinal, bukan taraf tinggi, misal preferensi konsumen. Nah, gini teman-teman. Jadi ada skala pengukuran di statistik itu ya, ada ordinal, ya, kemudian ordinal itu adalah peringkat, ya. Jadi misalkan data teman-teman di peringkat, misalkan berat, ada misalkan berat ya, ada yang berat, sedang, ringan. Nah, yang berat ini 70, ini 60, ini 50. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Ya. Ordinal itu peringkat. Terus ada juga macam-macam ya, tipe-tipe data. Sebentar. Nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi kalau untuk ordinal, ini skala pengukurannya hanya peringkat, mengurutkan, membedakan, ya, lebih besar atau lebih sedikit. Misalkan produk A, nah misalkan teman-teman sudah produksi, ada produk A, B, sama C. Nah, ini lebih manis, ini misalkan tidak manis ya. Nah, biasanya kan di peringkat ya. Jadi manis 5, sedang 3, ini 1 gitu. Nah, nanti responden itu yang kita wawancarai di sampel ini itu akan mencoba produk-produk. Nah, itu memberikan nilai. Misalkan responden pertama memberikan nilai 5, responden 2 memberikan 3, dan segala macam. Nah, itu adalah skala pengukuran ordinal. Ya, teman-teman ya. Kemudian ada juga nominal. Nominal ini hanya membedakan seperti perempuan, laki-laki,
status menikah, tidak menikah, bekerja, tidak bekerja, seperti itu. Ya. Kemudian interval, skala pengukuran bersifat membedakan, tapi bedanya ada jarak. Nah, seperti contohnya ini, suhu 80 Fahrenheit tidak dapat dikatakan 2 kali lebih panas dari suhu 40 Fahrenheit. Karena kita tidak tahu bahwa 80 Fahrenheit pada skala suhu yang lain seperti Celsius sekian 26,7 Celsius, sedangkan 40 Fahrenheit 4,4 Celsius. Dan tidak memiliki nol mutlak. Ya, jadi kalau interval itu teman-teman itu biasanya misalkan teman-teman di kelas ya, nilai UTS katakanlah A itu dapat 80 sampai misalkan di atas 95 misalkan ya, di atas sama dengan 95. Kemudian dapat AB misalkan itu 85 sampai 94 misalkan. B itu 75 sampai 84. Nah, ini kan berjarak ya teman-teman ya. Ini ada jarak 10, ada jarak 10. Nah, ini yang namanya interval. Jadi saat nanti teman-teman melakukan penelitian atau responden mengisi data, nah itu dia langsung mengisi. Dia dapat nilai berapa? Oh, ternyata dapat nilai 86. Nah, berarti nilainya AB. Ya. Kemudian yang kedua, dapat nilai berapa? Misalkan 76, berarti B. Nah, ini adalah data interval. Interval ya. Gitu, teman-teman. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Jadi, tadi kita bahas ya, kita review dulu statistika, kemudian populasi, sampel, kemudian skala pengukuran. Nah, kira-kira kalau teman-teman pahami barusan yang saya ajarkan, skala pengukuran itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Untuk apa, teman-teman? Skala pengukuran, pemakaiannya ambil sampel, melakukan sampling, dan kemudian melakukan wawancara atau bisa juga FGD ya, bisa juga tentang penyebaran kuesioner seperti itu. Nah, dengan data skala pengukuran nanti kita bisa lihat itu teman-teman. Teman-teman hanya menggunakan apa? Apakah data menggunakan ordinal, nominal, interval seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi, ada terakhir skala pengukuran rasio. Skala pengukuran yang sifatnya sama, sebetulnya membedakan, tapi ini menggunakan ada nilai nol mutlak. Nol mutlak itu di data tersebut diperbolehkan menggunakan nilai nol. Misalkan kita mau mengukur suhu produk dalam kondisi dingin. Nah, itu kan biasanya ada nol ya, 0, -5 dan segala macam. Nah, data nol ini diizinkan teman-teman. Gitu. Misalkan suhunya ternyata -5 kali lipat atau sekitar situ. Nah, itu diperbolehkan. Nah, tapi beda dengan ordinal ya. Di ordinal ini. Di ordinal. Misalkan berat, kan nggak mungkin beratnya 0 kg. Ya kan ya? Nggak mungkin 0 kg. Terus masalah nilai. Nah, peluang terjadinya dapat nilai 0 kan ya sedikit ya, sangat sedikit. Jadi di data itu nggak ada nilai 0 gitu. Kan kita belum tentu dapat kalau di suatu pulau ya. Kita belum tentu dapat, di sana keterbatasan informasi
keterbatasan tenaga, biaya. Nah, sehingga di dalam penelitian ilmiah itu nggak akan memaksakan teman-teman harus datanya kuantitatif, harus seperti yang saya tulis di sana. Bisa jadi hanya deskriptif saja, ya, kualitatif. Jadi pertama ini karakteristik sampel. Kemudian kedua, tujuan penelitian. Ya. Tujuan penelitian. Mau meneliti tentang apa? Beda penelitian yang berdasarkan bahan, produk dengan manusia, itu pasti beda. Kalau terkecil, terpencil, ya, teman-teman nggak tahu siapa-siapa di sana, tidak ada yang dikenal. Nah, terus mau wawancarai siapa coba? Ya, seadanya gitu kan, ya, seadanya yang ada gitu. Misalkan pas dateng, oh ketemu nelayan ternyata ini, terus ternyata nelayan yang lain nggak ada. Wah, itu maksudnya susah ya teman-teman di lapangan. Seperti itu contohnya. Kemudian ingin menyelesaikan masalah statistik dengan cepat. Nah, umumnya statistik non parametrik ini dihitung dengan cepat karena menggunakan aplikasi SPSS. Jadi teman-teman hanya menginput data saja, mengklik metode-metode yang ada, kemudian langsung keluar hasil pendataannya itu. Nah, biasanya itu langsung sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, beda dengan metode-metode yang lain kayak misalkan pengujian di laboratorium, ya, itu nggak semudah itu gitu. Biasanya kalau di laboratorium kan banyak itu pengujian warna, mutu, atau kadar lemak, kadar air, ya, kadar abu dan macam-macam. Nah, itu harus mengikuti prosedur yang ada, dan itu biasanya memakai suatu metode yang lain seperti metode Taguchi. Nah, ini istilah-istilah saja ya teman-teman ya. Jadi metode statistik non parametrik ini lebih sederhana begitu. Nah, kemudian seperti tadi ya yang saya bilang, misalkan supply chain. Supply chain itu kan menghitung biaya-biaya, ya. Jadi misalkan di supplier biayanya berapa produksi? Oh, sekian. Kemudian kita lanjut wawancara setelah dari supplier, misalkan ke pedagang. Oh, biaya produksinya sekian. Nah, itu kan data-data ya, biaya produksi itu kan data. Nah, itu bisa dihitung secara manual, teman-teman. Nggak perlu dengan uji-uji statistik, karena kita hanya mau melihat rata-rata biaya logistik supplier itu berapa. Nah, itu kan kita hanya bisa langsung rata-rata saja. Jadi bisa dilakukan secara manual. Kadang-kadang tuh nggak perlu aplikasi SPSS. Seperti itu, ya. Nah, ini biasanya kita lakukan langkah-langkahnya ya. Pertama, apakah distribusi data tersebut diketahui, tapi sebenarnya yang lebih sederhana ya tadi ya, yang saya tulis di papan. Jadi tujuan penelitiannya apa, kemudian karakteristik datanya apa. Itu saja sebenarnya ya. Membahas macam-macam tes non parametrik ya. Nah, kalau kita bandingkan sama tes parametrik yang sebelah itu kan ini ya, sepertinya kok agak lebih sederhana yang tes parametrik, tapi tidak sesederhana sebenarnya. Ya, sebenarnya tuh yang lebih sederhana adalah tes non parametrik karena tidak perlu menggunakan asumsi-asumsi. Nah, itu tesnya kita akan pelajari ya, macam-macam. Tapi ini sangat sederhana sekali teman-teman. Jadi teman-teman hanya mendapatkan data, kemudian nanti tinggal di-input di SPSS dan kita
langsung dapat hasilnya dan langsung bisa dianalisis. Ya. Nah, aplikasinya itu ya. Kita coba lihat aplikasi 2 sampel saling berhubungan. 2 sampel. Sampel ini bisa berbentuk barang atau kita bisa sampel ini dalam bentuk sosial atau orang ya. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, bisa dibilang tes parametrik ini hanya untuk pengujian benda. Contoh pengujian lainnya kita akan sampaikan di responsi ya teman-teman ya. Karena waktunya terbatas, kita cukupkan dulu. Nah, sebelum ditutup mungkin teman-teman ada pertanyaan dari sini? Mungkin? Ada? Silakan. Ya, silakan. Statistik itu dapat dipersalahgunakan seperti dalam manipulasi data atau pengujian data. Ya. Jadi untuk permasalahan pertanyaan bagaimana manipulasi data itu ya. Jadi sebenarnya data-data seperti ini itu berdasarkan integritas peneliti teman-teman. Ya, kita juga tidak bisa menjustifikasi apakah data ini adalah data yang nyata benar-benar atau ini datanya dibuat-buat. Nah, itu sebenarnya bisa saja seperti itu. Tapi kita nggak fokus di sana, ya. Kita hanya menjaga integritas akademik sehingga selama kita melakukan penelitian, ya kita tetap menjaga marwah data itu sendiri. Marwah itu adalah validitas dan reliabilitas. Ya, sudah cukup ya. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk perhatiannya teman-teman. Ya, saya mohon maaf untuk segala ketidaknyamanan atau yang tidak berkenan. Semoga kuliah saya siang hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan teman-teman tetap semangat ya. Nah, untuk terakhir ya, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan suatu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah statistik dan statistika ini sangat penting digunakan di dalam industri teman-teman ya. Filosofinya adalah karena ini menggunakan menjaga marwah data itu menyajikan sebuah data sampel yang apa ya istilahnya ya, mewakili keadaan sebenarnya populasi. Karena sebenarnya saat kita melakukan keterbatasan penelitian dengan metode statistik inilah, data itu bisa kita percaya, data itu bisa kita pertanggungjawabkan, data itu bisa dipercaya dengan taraf kepercayaan 95%, 99% gitu. Sehingga tanpa data ya kita tidak bisa melakukan keputusan-keputusan di industri dan permasalahan-permasalahan di industri tidak akan terselesaikan gitu ya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan kuliah saya dan semoga teman-teman tetap semangat melakukan aktivitas statistik ini nanti khususnya responsi ya, karena nanti analisisnya akan semakin dalam ya. Jadi setiap pertemuan akan semakin dalam analisisnya dan terima kasih untuk kerjasamanya dan perhatiannya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.